dalam masyarakat madani itu tadi berasal dari kata Madinah, Badaniyah, dan Tamadun. Secara bahasa, masyarakat madani itu sama dengan civil society ya. Tadi civil society yaitu masyarakat yang peradaban atau suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dalam hidup beradab. Ya. Misalkan sebuah komunitas, posisi masyarakat madani atau civil society ini adalah berada di atas keluarga ya atau kelompok terkecil masyarakat. Ada juga di bawah negara atau kelompok terbesar ya dalam masyarakat. Jadi yang namanya sekelompok masyarakat baik itu di keluarga atau masyarakat secara keseluruhan. Nah itu membentuk satu masyarakat yang dinamakan dengan masyarakat madani. Kenapa disebut juga masyarakat madani? Tadi ada kata Madinah karena memang merujuk pada masyarakat pada zaman Rasulullah ya, yaitu ketika Rasulullah berada di Madinah, bagaimana satu masyarakat itu menjadi masyarakat yang berperadaban ya, keluar dari sikap-sikap bangsa jahiliyah dan bangsa-bangsa Quraisy pada saat itu yang memang secara kebiasaan secara kebiasaan tata krama dan lain sebagainya masih jauh dari kata Islam. Tetapi setelah munculnya Rasulullah, kemudian adanya Islam ya, maka di sana disebut dengan masyarakat madani. Nah itu. Nah kalau yang disebut dengan karakteristik atau masyarakat atau prasyarat masyarakat madani itu menurut menurut Bahmueller ya. Jadi salah seorang peneliti mengatakan ada beberapa karakteristik ya masyarakat madani, diantaranya adalah yang pertama terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ya ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial kan gitu ya, melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Nah, artinya penyebarannya atau kekuasaannya itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang lebih humanis ya, lebih kemanusiaan kan gitu ya. Karena kalau kekuatannya lebih ditekankan pada kekuatan politik, kemudian kekuatan kekerasan itu, maka bukan dinamakan masyarakat madani. Kemudian dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Nah, semua itu harus berbasis masyarakat kan ya, harus berbasis kepentingan masyarakat. Nah, ini apakah misalkan di negara kita sudah seperti itu saat ini? Ya, Anda bisa lihat bagaimana kondisinya kan gitu ya. Kalau memang sudah mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat kecil, berarti itu sudah masuk masyarakat madani. Nah, selanjutnya adanya terjembataninya atau terfasilitasinya ya kepentingan-kepentingan individu, terutama negara karena keanggotaan organisasi-organisasi masyarakatnya mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Jadi ada kalanya adanya organisasi-organisasi seperti legislatif, eksekutif ya, yudikatif, semacam adanya lembaga-lembaga DPR, kalau di kita ya MPR itu seharusnya bisa menjembatani atau misalkan sudah mampu menjembatani ya, memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintahnya kan gitu ya, atau sudah mendengar gitu ya masukan-masukan dari rakyatnya gitu ya pemerintah itu.
maka itu salah satu disebut dengan masyarakat madani. Kemudian tumbuh kembangnya kreativitas pada mulanya terhadap tumbuh kembangnya kreativitas ya pada masyarakatnya. Tidak ada hambat-hambatan dari para penguasa kan gitu ya. Para penguasanya itu harus lebih menerima kemajuan kreativitas atau hasil-hasil karya masyarakatnya ya. Jadi tidak a priori atau merasa bahwa pemerintah ini merasa dilangkahi atau merasa pemerintah merasa didahului, itu tidak boleh ya. Jadi artinya kreativitas itu dikembangkan kan gitu ya, tumbuh kembang ya. Masyarakat itu mandiri lah gitu, membuat ekonominya kan secara untuk kepentingan untuk kebutuhan mereka ya, untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Nah ini itu bisa disebut dengan masyarakat madani. Kemudian meluasnya kesetiaan ya, loyalty dan kepercayaan, trust ya terhadap pemerintah. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Itu baik masyarakatnya maupun pemerintahnya kan gitu ya. Itu membangun trust ya, kepercayaan. Nah, jadi ketika masyarakatnya baik, kemudian bisa tertib ya, bisa diatur, kemudian pemerintahnya juga dipercaya, pemerintahnya juga mendapat dukungan yang mayoritas ya, kemudian didukung dan sebagainya, itu salah satu ciri dari karakteristik masyarakat madani. Nah, selanjutnya adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Nah, artinya ini ketika tadi ya NGO atau lembaga-lembaga MUI dan sebagainya diberikan pembebasan, artinya silakan lembaga-lembaga keagamaan melakukan kajian gitu ya, tapi sesuai dengan koridor gitu, atau misalkan lembaga-lembaga NGO yang lainnya, LSM keagamaannya, LSM umumnya diberikan kebebasan untuk berdialektis ya, maka lembaga itu di salah satu tadi ya, salah satu kemajuan kan ya untuk menuju masyarakat madani. Sebentar ya. Nah, maka untuk mencapai prasyarat masyarakat madani tadi memang ada 2 syarat pokok ya yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani ya, yakni adanya pemerintahan yang terbuka, yang demokratis ya, yang dipilih dan berkuasa secara demokratis, dan demokratis civilization ya, jadi masyarakat sipil yang sanggup melaksanakan, atau masyarakat demokratis yang tadi ya, menjunjung tinggi, menghargai gitu ya sesama masyarakatnya itu sendiri ya. Jadi menjunjung tinggi civil security-nya kan gitu ya, civil responsibility-nya, civil resiliensinya ya. Jadi apabila diurai 2 kriteria tersebut ya menjadi 7 prasyarat ya masyarakat madani. Di antaranya terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, itu tentunya dari Al-Madinah tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum ya kan, dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, ini yang disebut dengan Madinah tadi, Madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Artinya Islam memberi keberkahan, memberi peradaban ya, yang peradaban yang baik. Islam memberi warna yang baik terhadap sistem ya, sistem kemasyarakatan ya, sistem pemerintahan ya, yang dianut oleh Islam itu sendiri. Nah, maka kebutuhan dasarnya juga harus terpenuhi ya, kelompok masyarakatnya, individunya, keluarganya kan gitu. Nah, tadi intinya kan untuk mencapai kesejahteraan kan gitu ya, segala sesuatu pun yang berkembangnya modal manusia atau human capital ya, dan modal sosial kapital yang kondusif ya bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Nah, jadi terbentuknya kondusivitas ya, ekonomi ya, modal manusianya cukup, modal sosialnya, modal sumber daya alamnya cukup ya, maka itu menjadi modal untuk menjadi civil society tadi. Nah, tidak adanya diskriminasi ya dalam berbagai bidang pembangunan, akses pelayanan terbuka gitu ya, akses pelayanan terbuka, karena memang tadi itu kalau sudah kita berada dalam posisi beradab ya, sejahtera dan sebagainya, maka tidak ada istilah diskriminasi ya. Ini si A mah pemilih saya di kelompok ini saya mah di B kelompok ini pemilih saya di kelompok B gitu. Itu tidak boleh ada diskriminasi. Baik itu terutama dalam berbagai pelayanan sosial ya gitu ya, social responsibility-nya kan gitu ya, kepedulian sosialnya ya dalam sebagai kewajiban negara dalam mengayomi masyarakatnya ya, gitu. Jadi tidak ada diskriminasi kan gitu. Kemudian ada adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat ya dalam berbagai forum di mana ada isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Jadi ada hak dan kewajiban tentunya. Ketika ada hak, yaitu masyarakat juga diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat ya, menyangkut kebutuhan publik terutama kan gitu. Jadi tidak ada tidak membeda-bedakan ya, ada haknya ada kewajibannya kan gitu kan, sistematika kehidupan kan begitu, ada hak dan kewajiban, ada kewajiban ada hak. Nah, masyarakat juga menyampaikan keluhan-keluhan atau kepentingan-kepentingan bersama dengan publik dan bangsa. Nah, itu juga kan dilakukan ya oleh Rasul dan para ulama Rasidin ya, ulama Rasidin oleh Pak yang 4. Bagaimana kebijakan-kebijakan mereka, bagaimana hak-hak atau pendapat-pendapat ya, para sahabat itu diterima oleh Rasul, kemudian dijawab oleh Rasul kan gitu. Baik itu menyangkut qaulun, ucapan atau takdirun atau ketetapan kan gitu ya, afalun dan perbuatan Rasul. Jadi kan para sahabat itu tidak canggung menanyakan soal hal-hal terutama fikih, terutama ibadah, itu langsung ditanyakan kepada Rasul. Jadi tidak canggung karena memang ada hak untuk menanyakan kan gitu ya, daripada nantinya keluar dari aturan atau bisa salah ya, harus bertanya lah, karena memang Rasul masih ada waktu itu kan. Nah, ini apa saja yang bisa ditanyakan tadi, seluruh aktivitas menyangkut aktivitas manusia kan gitu. Berbagai macam kan dalam hadis ya, ada beberapa hadis mengatakan bahwa ada beberapa qala Rasulullah kan gitu ya, kemudian Rasul itu selalu menjawab kan gitu ya. Silahkan Anda lihat misalkan di hadis-hadis itu selalu menjawab
qala Rasulullah dalam sebagai dalam memberikan jawaban ya, dalam memberikan jawaban dari para sahabat. Nah, adanya kohesivitas antar kelompok ya dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Nah, maka saya bilang bahwa kalau sudah adanya kohesivitas ya, koheren ya, kohesivitas ini, maka akan tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Jadi bagaimana waktu zamannya Rasulullah itu menghargai keibadahan, pelaksanaan keibadahan pada waktu itu orang-orang kafir ya, artinya orang kafir waktu itu adalah di mana berbeda keyakinan kan, ada pendeta kan gitu ya, di masa Rasulullah juga kan gitu ada tapi saling menghargai gitu. Jadi Rasulullah juga ketika memberikan makanan ya atau mensodakohkan itu, beliau juga tidak memilih-milih mana ini muslim atau sahabat ya, mana ini yang non muslim. Tetap ya, jadi kan ketika ada cerita ketika Rasulullah mau ke pasar ya, ada orang buta gitu. Nah, ketika itu Rasulullah orang buta itu tidak tahu kan setiap hari itu ada yang lewat kemudian selalu memberikan uang ya atau memberikan barang gitu ya ke si orang buta itu kan. Nah, ketika terus gitu ya setiap hari, nah dia tidak tahu siapa itu yang ngasihnya ya. Nah, ketika setelah bertahun-tahun ya, kemudian ada beredar bahwa Rasulullah meninggal dunia. Nah gitu ya, Rasulullah meninggal dia. Kemudian dia menangis dan ada salah satu sahabat mengatakan kepada beliau, kepada si Pak Musafir tadi, bahwa yang setiap hari atau memberikan sedekah itu atau uang itu adalah Rasulullah. Maka si Musafir itu sampai menangis gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa kalau aku bisa melihat ya tentunya aku ingin menciumnya kan gitu ya, bagaimana karena memang kebutaannya dia, tapi ya waktu itu Rasulullah kan tidak melihat ya, artinya tidak melihat dia orang buta, orang apa ya, tapi dia tidak menyebutkan kan namanya, misalnya saya Rasul dan sebagainya, karena memang ya itulah sedekah itu harusnya kan tidak usah digembar-gemborkan kan kita. Kalau di kita kan tidak aneh ya, politisi itu biasanya kalau mau ada kalau ada nyumbang gitu kan bahkan disebarluaskan gitu ya di forum terbuka gitu ya. Ya itu karena memang bedanya ya karena manusia sekarang itu kan gila hormat kan gitu ya, gila hormat, gila jabatan ya. Kalau saya pikir sekecil apapun sedekah kita, sebesar apapun sedekah kita, harusnya yang lebih tahu ya kita sendiri saja kan gitu ya, tidak usah digembar-gemborkan, karena kan Allah itu akan melihat ya apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu tidak usah kita kan tentunya apa yang kita lakukan Allah akan melihat kita dan mencatat kita ya, malaikat itu kan malaikat kebaikan itu akan mencatat apa yang kita lakukan itu tentunya lebih baik. Nah, itu ya. Kemudian masyarakat madani itu adalah tadi sesungguhnya sistem pemerintahan yang memungkinkan ya lembaga-lembaga ekonomi
hukum dan sosial itu berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Nah, artinya ketika hukum berjalan, ekonomi berjalan, ya kehidupan sosial kita, keamanan kita terjamin, ya sejahtera lahir dan batin gitu ya, itu maka semua misalkan berjalan produktif dan berkeadilan sosial ya, maka itu bisa disebut dengan masyarakat madani. Umumnya adanya kejaminan kepastian dan kepercayaan jaringan-jaringan ke masyarakat yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. Nah, ini juga ada jaminan ya, ada kepercayaan jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka ya, antar masyarakat teratur, terbuka dan terpercaya. Ya tentunya ya dengan adanya misalkan sekarang kita bisa berkomunikasi, bisa adanya kerukunan ya Anda lihat misalkan kerukunan. Ya makanya tadi saya bilang sebelumnya saya bilang bahwa kita itu harus inklusif ya, bukan eksklusif kan, dalam interaksi dengan sesama manusia dengan berbeda keyakinan, dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, ya harus kita bersikap inklusif ya, inklusif bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu sudah menyangka orang lain itu kafir ya, tapi kafirnya kafir yang memang dimusuhi misalkan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tetap harus inklusif. Kita harus menghargai mereka dengan keyakinannya kan gitu ya. Jadi agamaku bagiku, agamamu bagimu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Agamaku bagiku, agamamu bagimu. Nah, gitu. Jadi harus memiliki perspektif seperti itu gitu ya, agar tadi harmonis, tidak saling menghujat, tidak saling menyerang gitu ya, itu tidak boleh. Kita harus tetap memiliki perspektif inklusif ya, bukan artian inklusif itu kita mempercayai keyakinan mereka, tetapi kita menghargai apa yang menjadi keyakinan mereka gitu ya. Jadi kalau sudah begitu kan tadi masyarakat madani itu, masyarakat Madinah itu ya, apa yang seperti Rasul contohkan pada waktu Rasul di Madinah ya, itu adalah masyarakat yang berperadaban gitu ya. Tidak, Rasul juga kan tidak menyerang kafir-kafir yang memang baik kan gitu ya, tetapi Rasul siap berperang, bahkan ketika Rasul sudah diserang atau dikhianati atau mendapatkan hinaan yang, atau bukan hinaan ya, kalau hinaan kan Rasul tetap berdoa kan gitu ya, seperti di Taif ya. Jadi selalu terbuka lah ya, atau selalu ya, kalau diserang kan masa sih tidak melawan kan gitu. Misalkan dalam beberapa perang pun kan begitu ya, perang Badar, perang Uhud gitu ya, gitu kan. Itu semua Rasul itu bertahan gitu kan ya, bertahan ya. Jadi tidak diserang diserang, tapi Rasul juga melawan kan gitu. Artinya melawan itu bertahan kemudian melawan karena diserang kan gitu, kecuali ya kalau tidak diserang kan gitu. Nah, maka konsep masyarakat madani dalam Islam adalah konsep masyarakat yang dianut Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negara yang baik ya, dan diberi maghfirah oleh Allah ya. Itu adalah kita berharap ya bahwa negara Indonesia itu sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negara yang baik,
negara yang madani tadi ya. Seperti negeri Sabah ya, nama suatu kabilah bangsa Arab ya yang terletak di sekitar Yaman. Senantiasa mendapat nikmat yang melimpah ruah disertai rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Jadi contohnya negara Sabah ya, kabilah bangsa Arab itu Yaman di Yaman ya, sebagai mereka itu bahagia sejahtera kan gitu ya saat waktu itu ya, maka mendapat melimpah ruah ya rezekinya, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Sabah ini ya ayat 15 itu diterangkan bahwa maknanya sesungguhnya bagi kaum Sabah di tempat kediaman mereka ada tanda kekuasaan Allah, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lembah tempat mereka tinggal ya. Dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ya dalam surat Sabah ayat 15 ini kaum Sabah itu secara rutin ya apa artinya di kondisinya sebelah kanan dan sebelah kirinya itu adalah lembah yang subur ya, maka Allah berkata, makanlah oleh kalian rezeki Tuhan ya kalian dan bersyukurlah kepadanya. Jadi negeri Sabah itu adalah negeri yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang baik dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, dalam contoh masyarakat tadi itu, contoh masyarakat Sabah itu adalah mereka yang senantiasa beriman dan bersyukur ya kepada Allah dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan berbagai karunia ya dari Allah ya. Namun ketika mereka meninggalkan Tuhannya dan kufur dalam seluruh aspek kehidupannya, maka karunia yang mereka nikmati itu akan berubah menjadi azab dan kesengsaraan. Maka oleh sebab itu, ini kan di dalam lanjutan surat Sabah ayat 16 dan 17 ya. Oleh sebab itu, masyarakat Madani dalam Islam adalah mempunyai karakteristik ya sebagai komunitas manusia yang selalu beriman serta tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum Tuhan. Selain itu, mereka juga memiliki optimisme dan tanggung jawab yang tinggi ya, disertai tawakal kepada Tuhannya dalam rangka membangun dan memakmurkan segala potensi yang dimiliki untuk meraih kesejahteraan hidup. Nah, bagaimana peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani? Yang pertama adalah menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah. Ya, hablum minallah sebagai bukti dan bentuk keimanan ya kepadanya dalam rangka mendapatkan karunia dan keridhaannya. Kemudian berbuat baik dan memberikan manfaat kepada sesama ya, hablum minannas ya tadi, hablum minallah, hablum minannas dalam rangka mewujudkan keharmonisan hidup di tengah masyarakat tadi ya. Jadi ketika kita sudah berlaku inklusif, maka akan terjadi keharmonisan ya keharmonisan. Nah, kemudian juga saling mengingatkan ya satu sama lain jika terjadi penyimpangan ya dari hukum Tuhan atau terjadi kezaliman ya di antara masyarakat kan gitu. Ini seperti tersurat dalam surat Al-Imran ayat 104 yang maknanya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan atau sekelompok orang yang mengajak kepada keutamaan dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran kan. Mereka itu adalah golongan yang berbahagia. Nah, ketika sudah mengajak ya kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, nah maka mereka itu akan selalu bahagia. Artinya bagaimana nih penerapannya di kita nahi munkar itu? Kita kan sudah menyerahkan kepada pemerintah ya
untuk menegakkan kemunkarannya, ya. Kita tidak usah udah sajalah negara ini misalkan tidak mampu, dan jelas oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu akan menjadi bukan kewajiban kita, tapi kewajiban pemerintah, ya. Itu sebuah kewajibannya umaro, ya, untuk kan di keluarga kita juga kan kewajiban mendidik anak itu ya oleh kepala keluarga, kan gitu, ya. Nah, ini dalam pemerintahan pun ya yang untuk mendidik atau menegakkan keadilan atau hukum ini ya oleh umaro, kan gitu, ya, oleh pemerintah, ya. Kita serahkan aja kepada umaro, kepada pemerintah untuk mencegah kemungkaran, ya. Karena tadi kalau kita kan bentuk-bentuk pencegahan itu kan bermacam-macam, ya. Sama, ya, kaulun, ucapan, kemudian baru penindakan, kan gitu. Kalau memang dengan ucapan sudah tidak bisa, kan itu pemerintah juga sama, kan begitu, ya. Baru dengan hukuman, kan gitu, ya. Hukuman itu sesuai dengan apa yang melanggarnya, kan, dalam kemungkaran itu, gitu, ya. Itu kita, karena aturan-aturan hukum kita sudah jelas, ya, di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu kan sudah jelas bagaimana penerapan hukum itu harus ditegakkan, ya, dan undang-undangnya sudah jelas, ya. Undang-undangnya sudah jelas, ada KUHP, ya, ada Perda, kan gitu di kita itu, ya, ada peraturan pemerintah, kan itu sudah jelas, kita serahkan aja. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 104 itu seperti itu, ya. Kemudian memiliki etos kerja yang tinggi, ya, optimis, ya, dan tawakal kepada Allah. Jadi masyarakat Madani itu selalu memiliki etos kerja yang tinggi, ya, suka bekerja, tidak malas-malasan, ya, mencari rizki yang mencari rizki agar kita lebih bisa memberikan yang menghidupi, ya, individu, keluarga, dan tentunya kepada pemerintah juga kewajiban membayar pajak dan sebagainya, kan gitu, ya. Nah, ini tentunya etos kerja ini harus didukung, ya, tadi rasa optimisme, ya. Harus didukung dengan tawakal kepada Allah juga, ya, kan, ya. Hakikat dan syariat itu harus kita laksanakan, ya, dalam meningkatkan etos kerja. Nah, tentunya dalam rangka meraih kesejahteraan hidup, ya, sebagai wujud syukur yang seluas-luasnya kepada Allah. Ini terdapat dalam hadis riwayat Sahih Muslim, ya. Antusiasilah kamu ketika melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi antusiasilah kamu ketika melakukan aktivitas yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Nah, ini jadi tuntutan kita agar kita itu mau memiliki spirit, ya, untuk beraktivitas, untuk mencari kerja, untuk bekerja, kan gitu, ya. Jangan sampai ya lah udahlah, kita mah sudah Allah tentukan begini miliknya, rezekinya, kita mah nggak usah bekerja atau nggak usah mencari duniawi. Itu justru salah, ya. Harusnya memang kita itu mencari dulu hakikat, kan gitu, ya, lewat tadi bekerja, ya, mencari nafkah, ya, kalau yang sudah berkeluarga, gitu, ya. Kalau bagi yang masih berkeluarga, tadi persiapkanlah mental SDM kita, ya, kemampuan kita, kan gitu, ya, tadi agar kita mampu bersaing dengan orang lain dan memiliki dan meraih rezeki yang kita harapkan, kan gitu, ya. Jadi tidak ada satupun hadis yang mengatakan atau Al-Quran, ya, tidak soal etos kerja itu tidak ada yang melemahkan, justru semuanya tadi beraktivitaslah, ya, melakukan berantusiaslah, bersegeralah untuk melakukan aktivitas, kan, dalam hadis riwayat Muslim ini juga kan begitu, ya. Jadi sambil berdoa, sambil bertawakal, kan, ya. Jadi jangan bersikap lemah kita itu. Ya, tadi itu saya juga menyayangkan kalau ada orang-orang yang, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah, kan gitu, ya. Jadi takdir. Nah,
terakhir ya. Itu salah satu yang dalam mewujudkan masyarakat madani. Kemudian senantiasa bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan. Senantiasa bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apa itu? Dalam surat Al-Maidah ya. Tentunya bekerja sama, tentunya dalam memupuk kebaikan itu kita harus saling harus saling bekerja mengejar gitu ya. Kemudian ada hak asasi manusia. Nah, ini dalam masyarakat madani juga adanya peradaban itu, kita juga harus menghargai hak-hak ya manusia dalam nilai-nilai demokrasi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah yang dianugerahi oleh Tuhan yang dibawa sejak lahir. Nah, yang HAM itu diberikan Tuhan kepada seluruh manusia, tidak dicabut atau diganggu oleh kekuatan atau kekuasaan apapun di dunia. Setiap manusia memiliki kemerdekaan untuk menikmati HAM-nya masing-masing selama tidak merugikan atau mengganggu hak orang lain. Nah, dalam ajaran Islam terdapat pengakuan perlindungan banyak hak dasar manusia atau HAM. Hak-hak dasar ini wajib ya diperjuangkan untuk dipertahankan dan dipelihara. Jika terancam atau terampas, maka hak tersebut wajib diperjuangkan untuk diraihnya kembali. Hak-hak tersebut misalkan tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ya, hak kebebasan beragama. Kemudian Quran di dalam surat 17 ayat 33, keselamatan jiwa. Ada hak untuk amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kebebasan berpendapat dalam Quran surat 5 ayat 78 79. Kemudian pengamanan hak-hak kepemilikan dalam Quran ayat 2 surat 2 ayat 188 dan Quran surat 4 ayat 9. Kemudian untuk hak untuk diperlakukan secara adil itu dalam Quran surat 49 ayat 6 dan Quran surat 4 ayat 58. Selanjutnya ada penjagaan kehormatan seseorang dalam Quran surat 49 ayat 11 sampai 12. Nah, itu saya pikir untuk hari ini yang saya sampaikan. Kebetulan hari ini saya ada kebagian tugas untuk khatib di masjid kita di Baitur Rahman di Unsur, maka mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sebelumnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Persiapkan nanti ya apa yang sudah tadi saya sampaikan, persiapkan untuk UTS ya, karena memang UTS itu sesuai jadwal gitu kan. Meskipun ada yang diundur setelah pelaksanaan wisuda ya. Nah, kalau kita kan setelah wisuda. Itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya, saya pikir. Halo, masih pada ada? Cukup. Ya. Siap Pak, cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq.